Halo Sobat Cognitio. Kali ini kita akan membahas salah satu pulau kecil yang berada di dekat Pulau Jawa bagian selatan, namun tidak termasuk dalam wilayah Indonesia. Penasaran? Yuk simak videonya. Nah, nama pulau ini adalah Pulau Natal atau Christmas Island. Pulau ini berjarak sekitar kurang lebih 347 km dari Pulau Jawa dan berjarak sekitar 1544,39 km dari benua Australia. Namun meski jaraknya lebih dekat dengan Pulau Jawa, pulau ini justru masuk dalam wilayah eksternal Australia. Luas wilayah. Pulau Natal memiliki luas wilayah kurang lebih sekitar 135 km persegi, masih besaran wilayah Bekasi guys hehe. Jumlah penduduk. Jumlah penduduk di Pulau Natal pada tahun 2025 diperkirakan sekitar kurang lebih 2.000 jiwa. Penduduk di Pulau Natal terdiri dari berbagai etnis yakni Anglo-Australian, Eropa, Han, Tiongkok, dan Melayu. Agama yang dianut. Karena penduduk pulau ini terdiri dari berbagai macam etnis, maka agama yang dianut pun juga bermacam-macam. Adapun agama yang dianut oleh penduduk pulau ini yakni Islam, Buddha, Katolik, dan Protestan. Sejarah. Membicarakan sejarah Pulau Natal, ada yang menarik nih guys. Alasan pulau ini dinamai Pulau Natal bukan karena di sini tinggal Santa Claus ya. Namun, alasan pulau ini dinamai Pulau Natal atau Christmas Island dikarenakan saat pulau ini ditemukan oleh Kapten William Minors tepat pada hari Natal tanggal 25 Desember 1643. William Minors adalah seorang kapten laut berkebangsaan Inggris. Dia merupakan master kapal milik East India Company, EIC, bernama Royal Mary. Kapal Royal Mary beroperasi untuk EIC sepanjang tahun 1626 hingga 1639. Setelah penemuan pada perayaan Natal 1643, pulau itu dimasukkan dalam peta navigasi Inggris dan Belanda sejak awal abad ke-17, tetapi baru pada 1666 peta yang diterbitkan oleh kartografer Belanda Peter Goos memasukkan pulau itu. Selang beberapa abad selanjutnya, pada 6 Juni 1888, Inggris Raya menganeksasi Pulau Natal atas desakan John Murray. Penyebabnya adalah kemunculan fosfat membuat Inggris tergiur akan klaim atas Pulau Natal. Setelah didirikannya pemukiman bernama Flying Fish Cove beserta perusahaan fosfat, 200 buruh Tiongkok, 8 manajer Eropa, dan 5 polisi sih, tiba di pulau itu untuk menjadi tenaga kerja, ditambah dengan sejumlah kecil orang Melayu. Namun nahas, selama Perang Dunia Pertama yang terjadi sepanjang tahun 1914 hingga 1918, penambangan fosfat berkurang. Namun, di sisi lain, jalur kereta api dari settlement ke South Pine mulai dibangun. Pada perayaan Natal selanjutnya tahun 1942, Jepang menyerang kapal fosfat dari Norwegia yang bernama The Eidsvoll di Flying Fish Cove. Hal tersebut membuat 50 keluarga Asia dan Australia dievakuasi ke Perth. 900 tentara Jepang menyerbu dan menduduki Pulau Natal, memenjarakan orang Eropa yang tersisa dan memburu 1.000 pekerja Melayu dan Tiongkok di hutan-hutan pulau itu. Pada 1945, hari-hari buruk di Pulau Natal berakhir. Kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua memukul mundur Jepang dari sana, meninggalkan Natal yang kemudian menjadi pulau bebas. Barulah pada 1949 Australia dan Selandia Baru membeli perusahaan bernama Christmas Island Postpate dan Pulau Natal mulai dikelola oleh koloni Singapura. Inggris mengambil alih pulau itu dari Jepang atas nama Ratu Victoria, tetapi pada 1946, pulau itu ditempatkan di bawah yurisdiksi koloni mahkota Singapura. Pada 1958, Inggris mengalihkan kedaulatan ke Australia, sehingga pulau itu sampai saat ini menjadi bagian dari wilayah Australia. Fakta unik. Fakta unik dari pulau ini salah satunya ialah 1. Tempat migrasi kepiting merah terbesar di dunia. Pulau ini merupakan tempat bermigrasi kepiting merah terbesar di dunia. Diperkirakan ada 450 juta lebih kepiting darat berwarna merah yang akan bermigrasi di pulau ini pada akhir bulan November hingga bulan Desember. Migrasi besar-besaran ini akan membuat jalanan serta berbagai wilayah di pulau ini akan dipenuhi dengan kepiting merah yang berlalu lalang. Warga Pulau Natal di Australia mendapatkan tontonan yang memukau baru-baru ini. Mereka menyaksikan jutaan kepiting merah bermunculan dari tengah pulau itu untuk melakukan perjalanan migrasi tahunan ke lepas pantai Australia Barat. Setelah kawin, kepiting jantan terlebih dahulu melakukan perjalanan kembali ke darat, atau tepatnya ke kawasan pedalaman, sementara kepiting betina tinggal di liang-liang di pantai selama sekitar 2 pekan untuk bertelur. Setiap kepiting betina dapat menghasilkan hingga 100.000 telur, yang kemudian akan ditumpahkannya di laut. 2.
pulau neraka bagi para imigran gelap. Ada satu fakta unik yang bisa dikatakan merupakan fakta kelam dari Christmas Island, yakni pulau ini seringkali dianggap sebagai pulau neraka bagi para imigran gelap. Pasalnya, Pulau Natal digunakan oleh pemerintah Australia sebagai pengamanan terhadap imigran gelap yang datang melalui jalur laut. Jika petugas keamanan laut melihat ada kapal yang mencurigakan dan membawa imigran gelap, mereka akan menangkapnya dan menginterogasinya sebelum dipulangkan lagi ke negara asalnya. Ngeri juga ya guys. 3. Memiliki bandar udara internasional. Bandar udara internasional yang berada di Pulau Natal, teritori Australia di Samudra Hindia adalah Bandar Udara Internasional Pulau Natal. Bandar udara ini berada di ketinggian 279 meter di atas permukaan laut. Bandar udara tersebut memiliki satu landasan pacu dengan arah 1836 yang dilapisi aspal dengan ukuran 2103 meter 45 meter. 4. Memiliki daya tarik wisata yang menawan. Pulau Natal adalah memiliki daya tarik wisata yang sangat besar, meskipun luas wilayahnya kecil. Selain karena adanya migrasi kepiting merah, salah satu daya tarik dari pulau tersebut adalah menjadi spot scuba diving terbaik yang ada di dunia. Bagi kalian yang ingin berkunjung untuk berlibur ke Pulau Natal disarankan menggunakan jalur udara alias menggunakan pesawat terbang. Ada dua cara yang bisa kalian tempuh, yaitu menaiki pesawat dari Indonesia menuju ke Perth, Australia atau bisa juga langsung terbang dari Indonesia ke Pulau Natal. Menurut situs Parks Australia Gov.au, kalian bisa menggunakan maskapai Garuda Indonesia jika naik pesawat langsung dari Indonesia ke Pulau Natal, yang memiliki jadwal penerbangan setiap minggunya ke pulau tersebut. Penerbangan ini akan memakan waktu selama 1,5 jam saja. Sementara itu, jika terbang ke Perth, Australia terlebih dulu, akan ada kapal feri yang mengantar kalian ke pulau tersebut. Supaya perjalanan wisata kalian jadi lebih lancar, alangkah baiknya jika menghubungi laman Christmas Island Tourism Association untuk informasi yang lebih detail. Oke sobat, jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan menekan tombol like dan subscribe akun Cokmitio Channel agar kami makin semangat untuk memberikan info-info menarik yang ada di dunia ini kepada kalian. Terima kasih. Salam.